Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi 3.6 telah selesai, yaitu materi kategori konflik. Selanjutnya adalah mengerjakan soal yang ada pada materi kategori konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Konflik yang terjadi karena persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam seperti tanah, air, atau hutan. Yang kedua, konflik yang terjadi karena perbedaan keyakinan atau kepercayaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang termasuk kategori konflik berdasarkan isu kecuali? Konflik agama, konflik sumber daya alam, konflik vertikal, konflik horizontal, kecuali B. Soal nomor 2. Berdasarkan isu dan pihak yang berkonflik, penembakan di Mabes Polri dapat dikategorikan sebagai konflik. Konflik perubahan vertikal, konflik agama vertikal, konflik sumber daya alam horizontal, konflik etnis horizontal. Jawabannya D. Konflik etnis horizontal. Soal nomor 3. Berdasarkan berita di link tersebut, konflik yang terjadi antara FPI dan pemerintah SBY dapat dikategorikan sebagai konflik berdasarkan pihak yang berkonflik sebagai berikut. Konflik vertikal, konflik horizontal, semua benar. Konflik diagonal, jawabannya adalah konflik vertikal. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, konflik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan agama, etnis, atau ras. Pernyataan yang kedua, konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang termasuk kategori konflik berdasarkan pihak yang berkonflik? Konflik agama, konflik sumber daya alam, konflik vertikal, konflik horizontal. Jawabannya adalah D. Konflik horizontal. Soal nomor 5. Pada sebuah daerah di Indonesia terjadi konflik antara kelompok masyarakat yang mendukung pemerintah dengan kelompok masyarakat yang menentang pemerintah. Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan politik. Berdasarkan isu yang menjadi penyebabnya, konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik ideologi, sumber daya alam, etnis, agama. Jawabannya adalah ideologi. Soal nomor 6. Berikut ini adalah contoh konflik yang dikategorikan sebagai konflik sumber daya alam, kecuali konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang, konflik antara nelayan dengan pengusaha perikanan, konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan, konflik antara buruh dengan pengusaha. Jawabannya D. Konflik antara buruh dengan pengusaha. Soal nomor 7. Berdasarkan konflik rasisme terhadap masyarakat Papua yang terjadi di Surabaya pada tahun 2019, dapat dikategorikan sebagai konflik berdasarkan isu, yaitu konflik sumber daya alam, konflik agama, konflik perburuhan, konflik etnis.
7D. Konflik etnis. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Kalimantan. Konflik antara kelompok separatis Papua dan pemerintah Indonesia. Konflik antara buruh dan perusahaan. Pernyataan di atas yang termasuk kategori konflik vertikal adalah 3, 2, 1, dan 2. Jawabannya adalah yang nomor 2. Ini konflik antara kelompok separatis Papua. Konflik vertikal. Berarti isinya D. 9. Berdasarkan studi kasus konflik Sambas di Kalimantan Barat, konflik tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori konflik yang sangat sulit diselesaikan karena hal-hal berikut. A. Semua jawaban benar. Konflik tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sangat berbeda. Konflik tersebut melibatkan unsur-unsur sara. Konflik tersebut telah berlangsung lama dan tidak kunjung terselesaikan. 9. Semua jawaban benar. Soal nomor 10. Berdasarkan studi kasus antara Wahabi dan NU, kategori konflik berdasarkan isu dan konflik tersebut adalah konflik sumber daya alam, konflik perburuan, konflik agama, konflik etnis. Jawabannya konflik agama, C. Cek dari nomor 1. 1B, 2D, 3A, 4D, 5A, 6D, 7D, 8D, 9A, dan yang terakhir 10C. Semuanya sudah terjawab. Selesai latihan. Apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Anda telah menyelesaikan soal latihan kategori konflik. Skor Anda 100. Anda lolos passing grade. Selesai latihan. Anda telah lulus pelatihan ini. Silahkan klik selesai pelatihan untuk lanjut mencetak sertifikat. Selesai pelatihan.